Baiklah, di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan mereview film Nur kembali. Inilah dia jantan ni bekerja nak menikah dengan Nur tu. Yang mana kemarin Marjuki ini datang tiba-tiba dan merusak lamaran Nur dan Adam. Lantas si Marjuki ini mempermasalahkan lamaran Adam itu. Marjuki menganggap jika Adam ini berniat mengambil ladang uangnya Marjuki dan berusaha menjelek-jelekan Nur yang merupakan pelacur, supaya Adam tidak mau lagi dengan dirinya. Mona yang mendengar merasa sakit hati dan mencoba membela Nur. Meski begitu, Marjuki tetap menjadi biang kerok dan berusaha memukuli Adam. Dengan terjadinya hal itu, maka Mona memutuskan supaya Adam memberi uang tebusan sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 170 juta rupiah lebih ya. Nah, uang tersebut digunakan sebagai tebusan. Apabila Adam bisa membayarnya, maka Adam boleh melanjutkan hubungannya dengan Nur. Mendengar Mona meminta tebusan sebesar itu, Nur pun memohon-mohon kepada sang ibu untuk tidak melakukannya. Tapi Marjuki dan Mona malah mengusir Nur dan menyuruhnya pergi. Tapi di balik itu semua, Mona pun masih merasa sedih melihat Nur. Pada malam yang sama juga, dengan berbekal sedikit informasi tentang Nur, Hadijah ini datang dan mempergoki para suster yang sedang membicarakan kegagalan pernikahannya. Hadijah kemudian menunjukkan raut wajah yang tak suka dan melewati kedua suster itu, hingga kedua suster itu pun merasa tidak enak pada Hadijah. Tak sampai di situ, raut wajah itu pun ia tunjukkan kepada Mukris, yang sama seperti orang lain selalu membesar-besarkan berita yang telah terjadi. Hadijah kemudian mengungkapkan tujuannya datang malam-malam itu hanya untuk mencari seorang wanita yang telah mengambil hati Adam. Dan saat Mukris melihat fotonya, ia langsung menerangkan jika itu adalah Nur yang merupakan pasien penyuluhan HIV. Kemudian Hadijah pun berusaha mengingat dan akhirnya dia bisa ingat paras wanita yang bernama Nur itu karena ia pernah melihatnya pada malam itu. Kembali lagi dengan kisah Nur, malam itu Adam membawa Nur yang tak memiliki tempat tinggal lagi ke sebuah hotel. Kemudian memilih memesan sebuah kamar untuk tempat tinggal Nur sementara waktu. Dan di sana Adam yang menanggung semua kebutuhan Nur, termasuk juga pembayaran hotel. Adam pun kemudian membawa Nur ke kamar 205 dan menyuruhnya untuk beristirahat di situ. Saat Adam akan pulang, Nur merasa takut karena tak pernah jauh dari rumah dan juga ibunya. Adam kemudian mengingatkan jika sikap ibunya bisa saja merupakan jalan yang terbaik. Adam pergi dan berjanji untuk kembali, tapi Adam tak kuasa meninggalkan Nur sendirian di sana. Adam pun mendengar segala keluh kesah Nur dari balik kamarnya. Karena kekecewaan yang ia dapat dari sang ibu, Nur pun merasa kehilangan sosok keluarga satu-satunya itu. Lantas, Nur juga bercerita awal mula mengapa ibunya ini selalu memandang dirinya berbeda sebagai seorang wanita. Diceritakan dulu ini Mona memiliki 2 orang anak, dan kakaknya Nur ini adalah seorang lelaki. Mona selalu mengidam-idamkan anak lelaki karena dipercaya bisa memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan anak perempuan bagi Mona adalah sebuah aib. Hingga di suatu hari, kakaknya Nur ini pergi ke sekolah dengan diantar Mona. Saat hendak menyeberang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak kakaknya Nur hingga tewas. Dari situ Mona pun merasa hancur. Seringkali ia berdoa mengadukan kerinduannya. Tapi lama-kelamaan Mona ini merasa jika Tuhan tak pernah mendengar segala doa dan keluh kesahnya. Bahkan Mona pun tak pernah memimpikan anaknya itu. Sejak saat itu, Mona menjalani hidup di dunia malam dengan tekun, dan tak suka jika Nur beribadah karena bagi Mona semua itu adalah sia-sia. Rupanya sepanjang Nur bercerita, Adam ini tak sepenuhnya mendengarkan. Semua itu terjadi akibat Adam terlalu kelelahan. Melihat hal itu, Nur pun berinisiatif menyelimuti menggunakan jaketnya Adam yang tergeletak di dalam kamar. Keesokan harinya, Adam membukakan tirai jendela hingga Nur ini bangun karena merasa silau dan kaget karena hari sudah siang. Bahkan ia pun tak melaksanakan sholat subuh karena kesiangan, ditambah ia juga tak membawa sehelai baju pun dari rumahnya. Adam kemudian menyuruh Nur untuk mandi dan ganti menggunakan pakaian yang telah ia belikan. Di tempat lain, Aisyah ini terus dicecar pertanyaan-pertanyaan oleh media yang terus membahas Adam yang bertemu wanita malam itu, dinilai menjadi penyebab runtuhnya jalinan kasih bersama Hadijah.
Aisyah pun memiliki pandangan wanita yang Adam maksud itu adalah si wanita malam. Ditambah semalam juga ia berdebat dengan suaminya yang memaksa Aisyah untuk memulihkan hubungan Adam dan Khadijah. Bahkan demi melunasi mobil itu, Hamidi ini mengancam Aisyah akan kehilangan tempat tinggalnya. Singkat cerita, Adam mengajak Nur untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi Nur ini merasa tidak siap mengingat dirinya yang berlatar belakang wanita tidak baik. Adam kemudian mengungkapkan jika segala yang dia lakukan atas dasar ridho dari sang ayah, yang tentu saja telah menunggu kedatangan Nur. Di balik itu, Amirul telah berpikir apa yang akan terjadi pada Adam jika dia menikah dengan Nur, yang mana ibunya pun tak suka dengan keputusan Adam itu. Di dalam rupanya Aisyah sudah menceritakan tentang Nur ini kepada ibunya. Lantas keterangan itu pun diperjelas kembali oleh Amirul. Jika dirinya ini benar-benar melihat wanita itu menghampiri Adam hingga akhirnya Khadijah ini pergi meninggalkan acara itu. Amirul juga menceritakan jika semalam ia mendengar percakapan Adam dan ayahnya yang membahas pernikahan Adam dan Nur yang direstui oleh sang ayah. Mendengar keributan itu, Datuk Haji keluar dan membenarkan keputusan yang telah diambilnya. Hal itu pun menjadikan Ibu Haji semakin tertekan. Adam pun mendengar keributan itu dari luar dan mengajak Nur untuk pergi. Nur sebenarnya tahu apa yang terjadi, tapi Adam terus meyakinkan tentang hubungannya. Scene berganti di rumah sakit. Hari itu Khadijah melihat Nur datang menghampiri Mukris. Perawat menjelaskan jika kedatangannya itu untuk tes darah dengan tujuan membantu teman-temannya supaya tidak terkena HIV. Rupanya Nur ini masih dianggap baik di pandangan Khadijah. Meski begitu, perawat ini beropini jika tidak akan ada orang baik-baik yang ingin menikahi wanita seperti itu. Hal itu pun masih melekat di benak Khadijah. Di sisi lain, ia masih saja dicecar pertanyaan oleh sang ibu tentang kegagalan pernikahannya dan bertanya-tanya inti permasalahannya. Tapi lagi dan lagi, Khadijah ini enggan menjawabnya. Datuk Haji terus meyakinkan supaya keluarganya ini bisa menerima Nur, terutama istrinya yang sangat sulit tapi layaknya tulang rusuk yang berusaha diluruskan. Ibu Haji pun tetap menolak keturunannya lahir dari wanita yang tidak baik dan beropini bahwa Nur ini bukan kriteria calon menantu pilihannya. Saat Adam duduk berdua, Marjuki menelepon meminta tebusan itu. Adam belum sanggup membayar dan meminta waktu tambahan. Marjuki berlagak marah dan memberikan waktu tambahan seminggu, tapi uang tebusan itu menjadi 2 kali lipat dari kemarin. Jika tidak, Marjuki mengancam menyebarkan pemberitaan Nur dan dirinya ke media. Adam pun berusaha memutuskan komunikasi dengan cara mencopot kartu teleponnya. Nur merasa jika ia tak pantas untuk diperjuangkan. Saat itu pula, Datuk Haji pun datang dan memberi beberapa nasihat kepada mereka berdua. Di sela obrolan itu, Datuk Haji memberikan keterangan jika apa yang terjadi saat ini jawaban atas doa-doa Nur yang ingin keluar dari dunia malam, dan terus meminta Nur untuk bersabar menghadapi jalan hidupnya ini. Nur merisaukan sebab hubungannya ini dinilai membuat Adam durhaka pada ibunya karena lebih memilih dirinya. Datuk Haji pun menyahuti pernyataan itu dan kembali menjelaskan jika semua ini sudah jalan hidup masing-masing dan Nur tak akan berdosa jika dia tak punya niatan menjauhkan Adam dari ibunya. Begitu pula jika telah menikah, Nur ini memiliki tanggung jawab berbakti kepada Adam. Setelah itu, Datuk Haji meminta supaya mereka berdua segera menikah. Saran Datuk Haji pun disambut baik oleh mereka berdua yang memilih mendatangi kantor urusan agama untuk bertanya wali Nur yang tak jelas bapaknya. Sebelum pernikahannya, Adam ingin meminta maaf kepada Khadijah dan juga ibunya, tapi masalah itu tetap berkelanjutan hingga Ibu Haji pun enggan melihat wajah Adam sekalipun. Mungkin sampai di sini Mimin menjelaskannya. Jangan lupa nonton kelanjutannya ya. Pastinya lebih seru.